Potensi Angkatan Muda GPM Cabang Lombok 1 yang diberkati Tuhan. Selamat malam, Shalom. Perkenalkan, saya Raham Edi Patilohi, biasa disapa Bio, alamat Batu Gantung, Ganimo Atas, dari sektor Manuel. Namun pada kesempatan baik ini, sesuai informasi yang disampaikan, saya pada kesempatan ini akan menyampaikan materi terkait dengan korupsi. Apa tujuan dari penyuluhan korupsi ini? Pertama, memberikan kesadaran terkait apa itu korupsi, penyebab, dampak perilaku korupsi, kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta gereja. Jelaskan cara-cara menghindari perilaku dan tindak pidana korupsi. Menjelaskan tanggung jawab fungsi peran sebagai pemuda dan mencegah terjadi korupsi. Mensosialisasikan nilai dasar anti korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan gereja. Pernahkah Anda melihat tindakan korupsi? Nah, seperti apakah itu? Ya, baik, betul sekali. Nah, apa itu korupsi? Terima kasih untuk jawaban spontannya. Berikut, sebelum masuk pada apa itu korupsi, kita mengajak teman-teman untuk melihat dulu beberapa ilustrasi gambar dari beberapa hewan. Yang pertama, dua, dan yang ketiga. Nah, dari beberapa ilustrasi gambar hewan yang ada, ini diidentikan dengan yang namanya korupsi, karena hewan-hewan tersebut terlihat suka pada tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang ada sampah. Nah, korupsi diidentikan seperti hal-hal yang buruk, kotor. Nah, definisi daripada korupsi bisa dilihat, ya, dia berasal dari bahasa Latin, dan secara umum ada banyak bahasa di Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Korupsi turun sampai di kita di Indonesia kenal dengan korupsi. Arti kata korupsi yaitu musuh, palsu, suap. Dalam kamus hukum itu disebutkan korupsi adalah buruk, rusak, suka menerima uang sogok. Nah, dan korupsi juga bisa diartikan kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesetiaan. Dalam kamus bahasa Indonesia pun disebutkan arti korupsi yaitu penyuapan atau pemalsuan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 disebutkan korupsi adalah tipe orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang berkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 pun disebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi melakukan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apa saja penyebab daripada korupsi itu? Penyebab korupsi dapat terlihat memang banyak, seperti ada lihat dari kegiatan hukum, tidak konsisten, ada rendahnya integritas dan profesionalisme, langkanya lingkungan yang anti korupsi, bahkan ada sampai dengan gagalnya pendidikan agama dan etika. Dan sungguh positif sekali ya ketika kita ada saat ini sebagai gereja
dalam rangka bangun spiritual kerohanian ada tempat ini sangat bersyukur untuk ada materi yang disampaikan. Nah, apa saja dampak daripada korupsi? Sangat besar terhadap pusat tatanan ekonomi sosial, budaya, politik, dan hukum. Di sisi sosial budaya seperti kita lihat akan menyebabkan perubahan pola perilaku masyarakat, yaitu membangun pentar penipu dan kecilan. 7 klasifikasi korupsi yang perlu diketahui juga oleh teman-teman semua. Pertama, merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, dapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan. Nah, peran kita sebagai pemuda-pemudi yang adalah tunas integritas itu, ini bisa dilihat peran tunas integritas paling tidak bisa menjadi jembatan untuk masa depan kesuksesan untuk organisasi di mana Anda terlibat saat ini. Bangun sebuah sistem integritas terus berpartisipasi aktif, dan yang penting bagaimana mempengaruhi orang lain, khususnya teman, rekan kerja, untuk bertanggung jawab bahkan berintegritas yang tinggi, dan juga bisa menciptakan hubungan yang berintegritas. Salah satunya bisa berbanyak teman yang bisa bergaul dan menunjukkan hanya perilaku yang positif. Ini sedikit sebagai apresiasi dari nilai dasar anti korupsi: jujur, peduli, diri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Nah, peran kita sebagai masyarakat, bangsa, dan gereja seperti apa nanti lewat penugasan nanti ada soal dan bahkan sebuah unjuk kerja yang harus ditunjukkan dalam bentuk dream, mimpi teman-teman pemuda untuk Provinsi Maluku ini ke depan seperti apa. Dan dalam lembar jawaban nanti akan sebentar dikumpulkan. Nah, sebagai kesimpulan, apapun situasi dan kondisinya, korupsi adalah suatu kejahatan, bukan salah satu gairah atau nafsu hasrat. Ini salah satu contoh nanti dibuat trio soal yang harus dikerjakan dan nanti akan dikumpulkan. Dan sebagai penutup, demikian yang bisa disampaikan dari tentang korupsi dalam kegiatan penyuluhan ini. Terima kasih untuk perhatian dan apresiasinya. Dan ini dari sungguh masih memang ada kekurangan keterbatasan. Untuk itu usul, saran, dan pertanyaan, komentar positif sangat butuhkan untuk penyempurnaan. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ayo, maju, kuat, semangat. Kamu adalah garam dan terang dunia. Salam integritas. Sekian dan terima kasih.